Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang resep. Resepnya ini kita lihat dulu dari yang pertama ya. Di sini sudah lengkap, ada nama dokter, alamat dokter, dan surat izin praktek dokter. Kemudian tanggalnya 12 Januari 2021. Nah, kita baca dulu bersama-sama. Resipe atropin sulfat 0,2 mg, papaverin HCl 0,040 SL atau sakarum laktis kuantum statis, artinya secukupnya. Karmin kuantum statis, tapi tolong dikoreksi karminnya di sini dihapus ya. Jadi ini dihapus karminnya. Kemudian misepak pulperes datalis dosis numero desim. Signa terdedie pulperes unus prosari umurnya 6 tahun. Ya, berarti ini adalah anak-anak. Kemudian kita screening resep dulu. Screening administratif. Subskripsio itu adalah paraf dokter. Kita lihat di resep apakah ada paraf dokter. Kalau tidak ada, nanti pada saat praktikum kalian harus minta paraf dokter. Kemudian inskripsio itu adalah tanggal resep, ada ya. Preskripsio ada, ordinasio ada, invokasio ada, dan signatura ada. Berikutnya monografi atau kelarutan dan khasiat. Nah, untuk atropin sulfat itu bisa kita lihat di FI 3 halaman 98. Khasiatnya adalah parasimpatolitikum atau obat yang bekerja pada saraf simpatik ya. Jadi ini obat untuk susunan saraf pusat. Kemudian papaverin HCl spasmolitikum. Spasmolitikum itu adalah kejang perut ya. Bisa kalian lihat di FI 3 halaman 472. Terus ada SL Corrigen Saporis ya. Terus nanti tambahkan juga di sini karmin, Corrigen, Coloris karena karmin digunakan untuk pengenceran. Walaupun tidak tertulis di resep. Nah, kemudian penggolongan obatnya di sini ada atropin sulfas, obat keras, papaverin HCl itu obat keras ya. Nah, berarti resepnya ini mengandung obat keras ya. OTT obat tak tercampurkannya tidak ada. Berikutnya kita lihat perhitungan dosis. Untuk perhitungan dosis atropin sulfat itu bisa kalian lihat di FI 3 halaman 961. Itu 1 mg untuk 1 kali pemakaian dan 3 mg untuk 1 hari pemakaian. Nah, karena tadi umur pasiennya 6 tahun di resep ya, maka kita menggunakan rumus rumus Young ya. Rumus Young itu N per N tambah 12 dikali DM. N itu adalah umur ya, jadi kita hitung dulu 1 kali sama dengan 6 per 6 ditambah 12 dikali DM-nya 1 mg dapat 0,333 mg. Satu harinya 6 per 6 tambah 12 dikali 3 mg karena ini DM 1 hari sama dengan 1 mg. Ya, kemudian kita hitung persen 1 kali. 0,2 mg per 0,333 di sini hasil dari 1 kali dapat 60%. Kemudian yang 1 harinya juga sama perhitungannya. 0,02 dia masih ingat dari mana? Nah, 0,02 itu dari takaran 1 bungkus. Nah, sudah tertulis di resep 0,2 mg. Ya. Jadi kita hitung 0,2 mg per 1 mg hasil dari 1 hari dikali signanya tadi T ya, terdedie dikali 100 sama dengan 60%. Berikutnya papaverin HCl di FI 3 halaman 960. 1 kalinya 200 mg dan 1 harinya 600 mg. Kita hitung lagi 1 kali menggunakan rumus Young juga. Hasilnya 6,67 mg. 1 harinya sama menggunakan rumus Young, cuman di sini kita masukkan yang 1 hari ya, yaitu 600. Dapat hasilnya 200 mg. Untuk persen 1 kali 40 per 66,67. Nah, yang di bawah ini 66,67 dari perhitungan 1 kali ini. Ya 40 mg. Jadi untuk menghitung persen 1 kali dan persen, jadi kalau ada persen itu kita gunakan kandungan per bungkus yang ada di resep. Nah, karena di sini nggak ada DTD ya, ada DTD, maka ini 0,04 itu kan 0,04 gram. Kita jadikan ke miligram, maka hasilnya sama dengan 40 mg. Kenapa kita jadikan ke miligram? Karena DM-nya miligram. Nah, ini hati-hati ya.
di sininya miligram, maka kandungan perbungkusnya harus kita rubah juga ke miligram. Walaupun yang di resepnya tadi tertulis 0,040 gram. Kita jadikan konversikan ke miligram dapat 40 miligram. Jadi di atas dan di bawah, kalau satuannya miligram, miligram juga. Kalau satuannya gram, gram juga di bawahnya. Ya, karena dari awal dia pakainya miligram, jadi yang kandungan perbungkusnya yang tadinya gram kita rubah ke miligram. Nah, di sini biasanya banyak salah. Jadi hati-hati ya. Jadi garis merah di sini kalian harus perhatikan betul-betul kalau mau menghitung DM. Ya, jadi satuannya itu harus sama. Dapat hasilnya ya 659,99%. Kalau misalnya ada yang hitung 60% ya mungkin bedanya di pembulatan ini aja. Yang persen satu harinya 40 mg per 200 mg dikali signa dikali 100% dapat 60%. Ya, berikutnya seperti biasa cek fisik nanti kalian bisa lengkapi pada saat di lab sebelum praktikum dimulai. Ya, cek fisik itu ditulis semua bahan yang kalian gunakan. Ya. Berikutnya ke penimbangan bahan. Ya, bahannya tadi di dalam resep ada atropin sulfat, maka kita hitung. Atropin sulfat 0,2 mg dikali 10. 10 itu signa dari sini ya. Jadi 0,2 mg dikali 10 dapat 2 mg ya. Jadi kalau misalnya di dalam resep ada satuannya miligram, berarti miligramnya ditulis. Kalau tidak ada ditulis satuannya, berarti dia kita anggap sebagai gram. Nah, ini beda ya. Ini ada satuannya berarti dia miligram. Kalau tidak ada satuannya itu kita sepakati sebagai satuannya gram. Ya, kita kembali ke sini. Atropin sulfat 0,2 mg dikali 10 dapat 2 mg. Nah, coba kalian ingat di dalam resep kalian pernah nggak melihat anak timbangan 2 mg? Pasti nggak ada kan? Nah, selain itu, alasan yang paling utama ketika kita membuat pengenceran, kita lihat karena kepekaan timbangan kita itu di atas 50 mg. Jadi kalau misalnya kita menimbang 2 mg, maka itu tidak terbaca oleh timbangan karena kepekaan timbangan di atas 50 mg. Ya, ingat, kenapa kita lakukan pengenceran? Karena kepekaan timbangan di atas 50 mg. Sedangkan di dalam penimbangan itu 2 mg. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menimbang 2 mg atau bagaimana caranya biar di dalam resep mengandung atropin sulfat 2 mg. Jadi nggak mungkin kalian menimbang atropin sulfat 50 mg sedangkan yang di dalam resep itu dimintanya kandungannya 2 mg. Nah, jadi bagaimana cara agar kita bisa menimbang? Ya, tetap mengandung 2 mg. Nah, caranya harus kita buat pengenceran. Pengenceran di sini bukan menggunakan air ya, karena kita membuat serbuk, pengencerannya tentu juga menggunakan serbuk ya. Kita buat pengenceran 1:50 ya. Bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Atropin sulfat pertama-tama kita timbang dulu 50 mg. Karmin 50 mg dan SL 2400 mg sehingga totalnya 2500 mg. Kalau kita membuat pengenceran 1:50 maka jumlah totalnya itu harus 2500 mg. Ya. Kita timbang dulu pertama-tama atropinnya 50 mg, karmin 50 mg, SL-nya supaya 2500 maka harus kita timbang 2400. Jadi kalau bikin pengenceran zat-nya ini pasti 50, karminnya itu pasti 50. SL-nya ini tergantung nanti totalnya ini berapa yang harus ditambahkan agar totalnya 2500 kalau pengencerannya 1:50 gitu. Berikutnya, jadi nanti kalian timbang begini. Nah, nanti dari hasil campuran ini di dalam mortir mengandung ada 2500 mg kan yang mengandung atropin, karmin, dan SL. Nah, kemudian kita ambil hasil pengenceran tadi dengan cara kita hitung dulu timbang hasil pengenceran yang ditimbang. Nah, 2 mg per 50 mg. 2 mg ini dari yang diminta sini. Ya. 2 mg per 50 mg dari atropin yang kalian timbang. Nah, dikali 2500 itu dari sini. Total tadi, total pengenceran. Dapat 100 mg. Jadi,
di dalam 100 mg ini mengandung atropin sulfat 2 mg. Ya. Di dalam 100 mg mengandung atropin sulfat 2 mg. Kalau di dalam 2500 mg mengandung atropin sulfat 50 mg. Ibu ulang, kalau 2500 mg mengandung atropin sulfat 50 mg. Sedangkan ini yang sudah kita hitung pengencerannya, di dalam 100 mg mengandung 2 mg atropin sulfat. Sama enggak? Sama ya, walaupun caranya berbeda, tapi dia tetap mengandung atropin sulfat sebanyak 2 mg di dalam 100. Nah, seperti itu. Nanti untuk lebih lanjutnya akan Ibu bikinkan video penjelasan tentang pengenceran. Berikutnya kita lanjut ke papaverin HCl. Tidak kita lakukan pengenceran ya, karena timbangannya di atas 50 mg nih. 0,04 dikali 10 dapat 0,4 atau sama dengan 400 mg. Di atas 50 mg. Ya, berarti dia bisa ditimbang. Nah, berikutnya ini SL. Nah, SL 0,5 seperti biasa dikali 10, 0,1 dari sini ya. 100 mg dijadikan ke gram, 0,1 ditambah ini 0,4. Nah, kemudian hasilnya ini hasilnya 0,5. Ini salah nih. Nih hasilnya 0,500. Jadi 5 dikurang 0,500 hasilnya sama dengan 4,5 gitu. Oke, jadi ini Ibu lanjutkan. Jadi ini ya, seperti biasa kita menghitung SL kan 0,5 itu ketetapan 1 bungkus dikali 10 bungkus, kemudian 0,1 itu dari atropin yang diambil nih tadi, kita jadikan ke gram 0,1, kemudian 0,4 dari papaverin HCl, kemudian bahannya apa lagi ya? Oh, itu aja, berarti udah ya. Ini sudah tutup kurung, berarti ini hasilnya berapa? 0,500 kan? Ini salah, berarti kalian betulkan ya. 0,500, kemudian ini 5. Nah, hasilnya berarti 4,5 4,500 ya, karena 5 dikurang 0,5 dapatnya 4,5 gram. Itu adalah SL yang kalian timbang. Mungkin banyak pertanyaan ya, Ibu di dalam resep kan tadi karminnya kita ganti ya, kita coret gini kan. Nah, ya nih ya, di dalam resep tadi kan Ibu suruh coret, tapi kenapa di dalam penimbangan ada karmin? Nah, jadi ingat, setiap kali dalam pengenceran, setiap kali ada pengenceran itu menggunakan karmin, karena komponen dari pengenceran itu adalah bahan yang mau diencerkan, karmin dan SL itu ya. Berikutnya teknik pembuatan. Nah, teknik pembuatan pada dasarnya sama saja ya. Kalau misalnya obat keras dimasukkan terlebih dahulu, obat yang jumlahnya sedikit. Kalau dia obat keras terlebih dahulu, kemudian sebagian SL, zat aktif, sisa SL, kemudian bungkus dan kemas ya. Nah, pada umumnya seperti itu. Cuman karena ada pengenceran, maka kita buat pengenceran dulu. Nah, jadi titik harus diperhatikan adalah pengenceran. Setarakan timbangan, siapkan alat dan bahan buat pengenceran atropin sulfat dengan cara. Nah, timbang SL 2,4 gram, yaitu tadi ya, 2400 tadi kita jadikan ke gram 2,4 gram. Karmin 0,05 dan atropin sulfat 0,05. Masukkan ke dalam mortir kecil. Nah, jadi masukkan aja langsung semuanya ke dalam mortir kecil, kemudian gerus. Nah, baru timbang sebanyak 100 mg. Sisanya dibungkus. Sisa yang mana Bu dibungkus? Yang sisa 2400 tadi. Kan dari yang campuran tadi kita ambil sebanyak 100. 100 itu disisihkan. Kemudian yang sisanya itu dibungkus ya. Kemudian baru kita mulai meracik di mortir besar. Timbang SL 4,5 yang tadi ya. 4,5 gram. Kemudian dan papaverin HCl 0,4. Masukkan pengenceran atropin sulfat yang ini tadi, yang kalian timbang 100 tadi, kemudian masukkan atropin dan sebagian SL gerus, kemudian masukkan papaverin, gerus, sisa SL gerus, bagi serbuk menjadi 2 bagian, kemudian bagi masing-masing menjadi 5 bagian secara visual. Sudah. Nanti ada videonya ya. Itu penjelasan dari resep Ibu, tolong
Sebelum kalian memasuki lab resep, kalau mau praktek, ini harus dilengkapi etiketnya ya. Etiketnya sama seperti minggu sebelumnya, berwarna putih, sesuaikan nama dan signanya. Namanya sehari, signanya 3 kali sehari. Kita menggunakan label NI karena ada obat keras ya. Tanggalnya tanggal pada saat praktikum, nanti kalau ada tanggal praktikum silahkan diisi. Nomor resepnya dikosongi dulu. Oke, itu dari Ibu. Selamat belajar, semoga mudah dipahami.